Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas satu subbagian materi terakhir dalam bab perkembangan sosio-emosional dan konteks sosial. Kita akan review sedikit. Kita sudah membahas subbagian materi yang pertama, yaitu teori perkembangan. Ada dua teori yang sudah kita bahas, dua teori kontemporer mengenai perkembangan anak. Yang pertama, teori ekologi dari Bronfenbrenner. Ada 5 lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu mikro, meso, ekso, makro, dan krono. Kemudian ada teori rentang hidup oleh Erikson, di mana teori ini menjelaskan rentang hidup pada perkembangan seseorang, dimulai dari kepercayaan versus ketidakpercayaan, dari mulai bayi hingga integritas versus putus asa. Kemudian kita juga sudah membahas 3 konteks sosial yang sangat mempengaruhi perkembangan sosio-emosional anak. Ada yang pertama konteks keluarga. Kita juga sudah bahas mulai dari gaya pengasuhan hingga hubungan sekolah dan keluarga. Kemudian ada konteks teman sebaya. Kita sudah juga bahas mengenai status teman dapat mempengaruhi perkembangan seseorang. Kemudian ada persahabatan. Dan konteks selanjutnya sekolah, kita sudah bahas mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan remaja. Subbagian materi terakhir yang adalah perkembangan sosio-emosional, di mana lebih berfokus pada siswa itu sendiri sebagai individu, di mana nanti akan mengeksplorasi pengembangan diri, moralitas, dan mengatasi stres. Jadi nanti kita akan bahas yang pertama mengenai diri, kemudian perkembangan moral, kemudian mengatasi stres. Yang pertama adalah diri. Kita akan bahas 2 hal, yaitu mengenai harga diri dan identitas. Yang pertama kita bahas adalah harga diri. Harga diri merupakan nilai diri atau citra diri, yang merupakan konsepsi keseluruhan individu terhadap dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain, harga diri adalah bagaimana kita mendefinisikan diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri. Kemudian harga diri juga dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan seseorang. Dimulai masa kanak-kanak, harga diri tinggi, baik pria, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian pada masa remaja, harga diri akan mengalami penurunan. Bisa dilihat di gambar, di mana pada saat usia 9 sampai 12 tahun masa kanak-kanak, harga diri laki-laki maupun perempuan berada di titik 3,8. Sedangkan pada usia remaja 13 sampai 17 tahun, baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan harga diri. Hal itu disebabkan karena pergolakan perubahan fisik pada usia remaja, kemudian tuntutan prestasi, dan kurangnya dukungan orang tua serta guru. Selanjutnya, harga diri sering bervariasi di setiap domain, akan berbeda-beda pula. Sebagai contoh, harga diri seseorang yang baik, yang memiliki harga diri yang tinggi pada bidang akademik, mungkin saja memiliki harga diri yang rendah di bidang keterampilan atletik ataupun domain lainnya. Contoh lain, misalkan ada seorang siswa yang mungkin nilai IPA dan matematikanya baik, maka akan menghasilkan harga diri yang tinggi, namun karena nilai bahasa Inggrisnya rendah misalkan, maka akan memperoleh nilai harga diri yang cukup rendah. Kemudian setelah kita bahas harga diri, kemudian kita bahas identitas. Di sini akan kita jelaskan ada 4 status identitas, karena identitas akan mengalami perkembangan. Yang pertama ada difusi identitas. Deskripsi dari difusi identitas ini adalah terkarakteristikkan oleh seseorang yang belum memiliki komitmen dan belum melewati atau mengalami masa krisis. Jadi contohnya di sini adalah mengikuti alur hidup begitu saja. Kemudian untuk pengambil alihan identitas ditandai dengan seseorang yang telah memiliki komitmen namun belum mengalami krisis. Contohnya adalah seseorang atau seorang anak yang diasuh dengan gaya asuhan otoriter
maka dia akan memiliki kesempatan yang kecil untuk mengeksplorasi ideologi atau pendekatan yang berbeda. Jadi dia hanya menaati dan mengikuti perintah orang tuanya saja. Kemudian moratorium identitas ditandai dengan status di mana remaja berada di tengah-tengah krisis, namun komitmen masih samar-samar. Contohnya adalah seorang remaja yang sedang menentukan apa yang ia inginkan dan ia ingin lakukan. Kemudian dia mengambil keputusan yang masih belum terlalu jelas atau masih samar-samar. Kemudian ada yang terakhir, perkembangan identitas yang terakhir adalah pencapaian identitas, di mana ditandai dengan komitmen. Seseorang telah melewati masa krisis, kemudian dia telah mengambil sebuah komitmen, kemudian ia menggunakan periode itu untuk mengeksplorasi alternatif-alternatif lain. Contohnya adalah seseorang yang telah menentukan apa tujuan, kemampuan, dan kepercayaannya, dan ia berkomitmen pada hal tersebut. Kemudian identitas etnis. Etnis artinya berpengaruh pada aspek budaya, ras, dan keturunan. Jadi identitas etnis di sini merupakan aspek yang mencakup rasa keanggotaan dalam kelompok etnis atau budaya tertentu, menjadi satu dengan sikap dan perasaan yang terkait dengan keanggotaannya. Jadi berbicara tentang identitas etnis, maka kita akan melibatkan faktor garis keturunan, budaya, dan ras. Nah, hal itu akan mempengaruhi perkembangan identitas seseorang atau individu tersebut. Contohnya saja, seseorang atau siswa yang beretnis Batak atau mungkin Melayu, Minang, dan seterusnya, pasti akan memiliki sikap dan perasaan pada kelompok etnis tertentu, sehingga juga akan mempengaruhi identitasnya. Kemudian ada strategi untuk meningkatkan harga diri seseorang. Anda sebagai calon pendidik dapat mempraktikkannya nanti, yaitu dengan mengidentifikasi penyebab rendahnya harga diri dan menjelaskan kompetensi penting apa yang harus dimiliki untuk diri sendiri agar memiliki harga diri yang tinggi. Jadi dengan kata lain, guru dapat melakukan sharing atau sesi curhat dengan siswanya kenapa dia merasa rendah diri, dan guru menjelaskan apa kompetensi yang penting untuk dimiliki seseorang. Kemudian memberi dukungan emosional dan persetujuan sosial. Kemudian ada membantu anak untuk berprestasi. Tentu saja guru berkewajiban untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik itu strategi, metode, model, dan pendekatan yang tepat sehingga anak dapat lebih mudah untuk menjadi siswa yang berprestasi. Kemudian membantu anak untuk mengembangkan keterampilan mengatasinya. Dengan kata lain, guru memberikan arahan atau pemikiran agar siswa itu dapat mengatasi masalah rendah dirinya secara realistis dan jujur, sehingga dapat meningkatkan harga diri mereka. Kemudian kita bahas poin kedua, yaitu perkembangan moral. Kita akan bahas teori dari Kohlberg, yaitu teori yang diusung oleh Lawrence Kohlberg, teori yang menekankan bagaimana perkembangan moral merupakan penalaran moral, dan itu terjadi secara bertahap. Kita akan bahas yang pertama level 1, penalaran pro-konvensional. Tahapnya ada 2. Tahap yang pertama adalah hukuman dan orientasi pada kepatuhan, di mana pada tahap perkembangan moral ini, seseorang akan dikaitkan dengan hukuman, di mana jika seseorang mematuhi, maka dia akan mendapat reward, dan jika ia akan takut melanggar peraturan karena ia akan mendapat punishment atau hukuman. Kemudian tahap kedua adalah individualisme, tujuan instrumental dan pertukaran. Tahapan ini
adalah tahapan perkembangan moral yang berorientasi pada kepentingan pribadi dan pertukaran yang sama. Artinya ia melakukan apa yang ia suka dan membiarkan orang lain melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, seorang anak kecil mencubit temannya, kemudian temannya membalas cubit. Nah, itu mereka merasa itu adalah sesuatu pertukaran yang sama. Menurut dia, yang ia lakukan itu merupakan contoh perkembangan moral tahap kedua. Kemudian level penalaran konvensional, di sini ada tahapannya ada 2. Yang pertama, tahapan interpersonal bersama, hubungan dan kesesuaian interpersonal. Di mana pada tahapan perkembangan ini seseorang sudah menghargai nilai, kepedulian dan kesetiaan kepada orang lain sebagai dasar patokan moral. Misalkan seorang anak yang sudah mengadopsi standar anak baik yang didefinisikan oleh orang tuanya dan lingkungan masyarakat setempatnya. Contohnya, anak yang baik adalah anak yang tidak keluyuran saat maghrib, atau anak yang baik adalah anak yang sholat 5 waktu ke masjid. Nah, itu adalah tahapan perkembangan moral interpersonal bersama. Kemudian tahapan yang keempat adalah moralitas sistem sosial, di mana perkembangan moral ini telah menunjukkan pemahaman akan tatanan sosial, hukum, keadilan, dan kewajiban. Kemudian untuk level ketiga adalah penalaran pasca konvensional, di mana tahap 5 merupakan tahapan utilitas dan hak individu, ditandai dengan perkembangan moral seseorang yang sudah mampu mengevaluasi keabsahan hukum aktual dan mengkaji sistem sosial. Kemudian tahapan yang keenam ada tahapan etika universal, di mana tahapan perkembangan moral ini sudah dapat dikarakteristikkan pada seseorang yang sudah mampu mengembangkan standar moral berdasarkan hak asasi manusia secara universal, namun juga melibatkan hati nurani meskipun beresiko. Contohnya saja, walaupun memberikan uang kepada pengemis atau pengamen itu dilarang, namun beberapa orang mungkin akan memberikannya. Walaupun itu beresiko akan diberikan denda mungkin, namun dia melibatkan hati nuraninya sehingga dia tetap memberikan uang untuk pengemis ataupun pengamen jalanan tersebut. Ya, jadi anak-anak itu selain mengembangkan rasa diri dan identitasnya, mereka juga ikut mengembangkan rasa moralitasnya. Jadi kita tadi sudah membahas domain perkembangan moralnya, kemudian kita akan membahas apa saja perkembangan moral yang terjadi pada anak. Yang pertama kita akan bahas kenapa siswa mencontek. Nah, ini penting karena nanti Anda sekalian akan menjadi seorang pendidik. Ada beberapa hal yang mungkin saja menjadi faktor untuk siswa yang membuat mereka melakukan cheating atau kecurangan akademik seperti mencontek. Antara lain adalah tekanan untuk memperoleh nilai yang tinggi. Jadi sebaiknya nanti jika Anda sekalian sudah menjadi guru, penting untuk menanamkan pemikiran bahwa nilai bukanlah sesuatu yang menjadi patokan. Memang itu menjadi acuan, namun tidak berarti itu adalah segalanya. Sehingga penting untuk memperoleh nilai tinggi dengan cara yang apapun, mau baik itu halal maupun haram, itu salah. Jadi nanti di situ peran Anda sekalian. Tekanan waktu, kemudian ada persepsi bahwa tidak memiliki kemampuan untuk berhasil, kurangnya minat, kurangnya pengajaran yang baik, kemudian kurang memahami akibat dan hukum dari kecurangan atau mencontek. Jadi penting diselipkan nilai-nilai ini pada pembelajaran di saat mungkin setelah menyampaikan materi ataupun sedang ice breaking atau untuk menutup pelajaran. Penting untuk menanamkan nilai-nilai ini kepada moral-moral yang baik kepada peserta didik. Apa itu konsekuensi dan akibat dari mencontek itu, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Atau memberikan pelajaran-pelajaran yang penting, kisah-kisah nyata yang mungkin menjadikan siswa itu terinspirasi untuk tidak mencontek. Kemudian strategi untuk mengurangi kecurangan atau mencontek.
yaitu menyadari apa itu kecurangan dan konsekuensinya. Jadi nanti akan ada arahan-arahan yang membuat siswa termotivasi untuk meninggalkan kecurangan itu. Kemudian memantau siswa saat mereka ujian dan menyampaikan penting menjadi pribadi yang jujur dan bermoral. Kemudian bertanggung jawab yang menjadi pribadi integritas terhadap domain akademik begitu. Jadi tidak hanya menjadi pribadi yang memperoleh nilai tinggi saja tujuan utama dari sekolah atau guru, namun guru juga memberikan arahan bagaimana menjadi pribadi yang bermoral dan bertanggung jawab. Kemudian perilaku prososial. Jadi perkembangan moral selanjutnya adalah perilaku prososial, di mana perilaku ini prososial atau cenderung kepada sosial. Artinya adalah peduli akan kesejahteraan dan hak orang lain, berempati dan bertindak dengan cara yang bermanfaat untuk orang lain. Perilaku prososial ini dapat di-trigger atau dapat diarahkan dengan dua aspek ini, dengan altruisme, yaitu kecenderungan untuk tidak menjadi pribadi yang egois dan mau membantu orang lain. Itu juga dengan arahan dan perkembangan guru tentunya. Kemudian wujud syukur, yaitu adalah perasaan berterima kasih atau mengapresiasi, terutama dalam membantu sesuatu yang baik. Nah, itu tidak luput dari arahan dan contoh dari guru. Perilaku prososial juga bisa dicontohkan oleh orang tua dan sekitar. Jadi memang perkembangan moral itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan konteks-konteks sosial lainnya. Kemudian pendidikan moral, ada poin selanjutnya yaitu pendidikan moral, di mana di sini ada beberapa poin, yaitu hidden curriculum, kurikulum tersembunyi, yaitu disampaikan oleh suasana moral di lingkungan sekolah, di mana guru sebagai modelnya. Jadi hidden curriculum ini bukanlah kurikulum yang tertulis atau eksplisit, di mana hidden curriculum ini adalah kurikulum yang ditanamkan pada suasana ataupun aktivitas-aktivitas yang tidak secara langsung terlihat, namun dirasakan siswa. Seperti contoh, guru yang selalu disiplin, datang ke sekolah rapi, bersih, ramah kepada siswanya. Kemudian guru-guru yang bersifat jujur ataupun hal-hal etis yang lainnya. Jadi hidden curriculum ini merupakan kurikulum yang diciptakan dalam suasana, bukan secara tertulis, dan diperankan oleh guru dan anggota sekolah lainnya, seperti kepala sekolah dan staf-stafnya. Kemudian pendidikan karakter adalah pengajaran untuk memahami moral dasar dan mencegah perilaku tidak bermoral. Contohnya saja peraturan sekolah yang melarang siswa merokok atau mungkin cabut, ataupun perilaku tidak bermoral lainnya. Nah, itu akan dikenakan sanksi, skors, dan lain-lainnya. Nah, itu merupakan pendidikan karakter yang sepatutnya dilaksanakan di setiap sekolah. Jadi ada hidden curriculum, kemudian pendidikan karakter. Yang ketiga adalah klarifikasi nilai, membantu siswa untuk memahami makna hidup. Ini maksudnya makna ya, makna hidup dan apa yang layak diperjuangkan. Kemudian pendidikan moral kognitif, di mana siswa dapat menghargai cita-cita. Kemudian layanan pembelajaran. Ini maaf salah. Di mana siswa ikut dalam kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat lainnya. Kegiatan sosial seperti itu, seperti penggalangan dana bencana dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, poin mengatasi stres. Jadi siswa pun punya peran untuk membantu diri mereka sendiri menyelesaikan masalah mengatasi stres. Jadi setiap siswa itu semakin seseorang bertambah usia, maka makin lebih akuratlah seseorang tersebut untuk menilai situasi stres
dan menentukan seberapa kendali yang mereka miliki. Artinya, semakin matang seseorang, maka dia akan makin mudah menyelesaikan atau mengatasi stres yang ia alami. Contohnya mungkin seorang anak SD yang menyapa gurunya, kemudian gurunya tidak menjawab. Nah, itu mungkin menjadi dia sedih, stres begitu. Nah, untuk siswa yang sudah lebih matang dan dewasa, maka dia akan berpikir alternatif lain. Mungkin saja guru itu sedang sibuk atau tidak mendengar. Nah, maka dia juga tidak akan terlalu stres ataupun sedih begitu. Kemudian dukungan guru dan keluarga sangat dibutuhkan tentunya. Kemudian anak yang mengalami bencana, nah itu akan ada reaksi trauma di situ. Nah, dengan bantuan guru dan keluarga lah anak tersebut bisa terbantu menyelesaikan masalah trauma dan stresnya. Jadi inti dari mengatasi stres ini adalah kemampuan setiap anak untuk mengatasi stres berbanding lurus dengan bertambahnya usia atau kematangan seseorang. Jadi semakin bertambahnya usia, maka faktor-faktor stres yang kecil-kecil itu akan tersingkir dan selesai begitu. Kemudian, sudah selesai? Silakan Anda jawab pertanyaan di link ini. Kemudian tuliskan hadir di kolom komentar dan tuliskan juga pendapat Anda, waktu dan tanggal untuk pelaksanaan UTS kita. Saya akan baca kolom komentarnya nanti ya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.